Halo Sobat Kampus Fakta. Jelang Hari Raya Idul Fitri yang tinggal beberapa hari lagi, dan banyak di antara kita yang sudah menerima tunjangan Hari Raya atau THR. Apalagi bagi kamu yang sudah setahun bekerja atau lebih. Pastinya menyenangkan bisa mendapat besaran 1 kali gaji dong. Tapi, kapan THR itu cair? Pembagian THR untuk ASN, termasuk PNS, akan dilakukan pada minggu ini. Bila Idul Fitri jatuh pada 2 Mei 2022, maka THR mulai dibayar 22 April 2022. THR pegawai swasta wajib dibayarkan paling lambat 25 April 2022, apabila merujuk pada kalender pemerintah, seperti yang diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan bagaimana cara menghitungnya? Untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji 1 bulan. Misalnya, Anda baru bekerja 6 bulan. Maka perhitungan THR yang didapat sama dengan masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan gaji. Contoh kasus pertama. Cahyo telah bekerja sebagai karyawan di PTB selama 5 tahun. Cahyo mendapat upah pokok sebesar 4 juta. Berapa THR yang seharusnya diterima oleh Cahyo? Rumus untuk menghitung THR bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan adalah 1 kali upah per bulan. Jadi, Cahyo akan mendapat THR sebanyak 1 kali gaji, yaitu 4 juta. Contoh kasus kedua. Agus telah bekerja sebagai karyawan kontrak di PT X selama 3 bulan. Agus mendapat upah pokok sebesar 3 juta. Jadi, Agus akan mendapat 3 dibagi 12 atau 1/4 dari gaji Agus, yaitu Rp750.000. Aturan pemberian THR itu tertuang dalam Surat Edaran SE nomor M-1-HK.04-4-2022 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Kalau THR saya tidak sesuai hitungan, saya harus lapor kemana ya? Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyebutkan pihaknya mendirikan sebuah posko aduan THR bagi para pekerja atau pengusaha yang punya keluhan. Kemenaker diketahui membuat posko aduan berupa daring dan fisik. Pelayanan ini dapat dimanfaatkan oleh pengusaha dan pekerja atau buruh secara online melalui poskothr.kemenaker.co.id. Bagi yang ingin pengaduan secara fisik atau secara langsung, kami juga di Posko THR Kemenaker yang menyatu dengan fasilitas pegawai informasi, ucap Ida. Lalu, apakah akan dikenakan sanksi? Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker Hayani Rumondang menyebut perusahaan yang tidak membayar THR sesuai dengan ketentuan undang-undang akan dikenai sanksi administrasi. Hayani menyebut sanksi itu melalui beberapa tahapan. Apabila tidak membayar atau melakukan pembayaran tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2020 ada di pasal 79. Ini adalah sanksi administratif yang harus dilakukan bertahap. Yang pertama adalah teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, sampai pada pembekuan kegiatan usaha. Ucap Hayani dalam konferensi pers virtual pada Jumat 8 April 2022. Nah, bagaimana? Sangat membantu bukan tentang fakta THR ini? Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Terima kasih.